Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam dalam kasih dan damai dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk satu kehidupan di hari yang baru yang boleh kita nikmati, dan mari kita mengungkapkannya di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, syukur kepada Engkau yang memberikan kehidupan, yang mempercayakan hal-hal baik kepada kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur bisa menikmati hari ini dan memulai kehidupan kami di hari ini dengan menyadari dan mengakui serta menyembah, mengingat akan Allah yang menjadi pribadi sumber kehidupan kami, dan yang berfirman kepada kami, firman yang menghibur, firman yang meneguhkan iman dan pengharapan, serta firman yang memimpin kami pada kebenaran yang sejati dan praktik hidup yang menjadi berkat dan yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini saya rindu membacakan firman Tuhan dari Yeremia 23 ayat 1 sampai yang keempat. Yeremia 23 ayat 1 sampai yang keempat. Beginilah bunyi firman-Nya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatian kita hari-hari terakhir ini tertuju pada dinamika pemerintahan bangsa kita, tertuju pada dinamika dan juga peristiwa demonstrasi yang menggeliat di berbagai daerah dan yang menghasilkan porak-poranda, kekacauan, bahkan hilangnya nyawa manusia. Kita tentu prihatin dengan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kita sedih dengan kondisi bangsa kita, pemerintahan di negara kita. Kita kecewa terhadap berbagai kebijakan, berbagai keputusan yang kemudian diberlakukan secara resmi di negara kita. Seakan kita terbuai, kita terjebak pada hal-hal yang merongrong iman kita, pada hal-hal yang berpotensi mengalihkan perhatian kita hanya pada kekecewaan, hanya pada pertanyaan-pertanyaan, hanya pada rasa kesal, sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu mari kita saat ini kita alihkan dan fokuskan pada Allah yang berfirman kepada kita hari ini, bahwa sekalipun ibarat bangsa ini
diliputi dengan hal-hal yang mengecewakan, Allah berfirman kepada kita hari ini bahwa Dia tidak pernah mengecewakan umat-Nya. Bacaan kita hari ini, Yeremia 23 ayat 1-4, menyuarakan suara pengharapan kepada kita. Diawali dengan ucapan ilahi, beginilah firman Tuhan, atau demikianlah firman Tuhan, yang diulang sampai 6 kali. Allah dengan perantaran hambanya Yeremia berkata secara langsung, sehingga Yeremia harus memperhatikan dengan serius dan harus disampaikan kepada umat Israel. Demikian juga umat Israel harus memperhatikan baik-baik dan serius. Dan bagi kita, mari kita juga perhatikan firman ini dengan serius. Apa isi firman Allah, Bapak Ibu Saudara? Beberapa penafsir mengatakan bahwa perikop ini di sini Allah sedang menyinggung Zedekia, seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Sebagai seorang raja, dia telah membuat bangsa Israel semakin tidak taat kepada Allah. Dan juga perikop ini menunjukkan bukan hanya seorang raja Zedekia, tetapi juga merujuk pada para pemimpin yang ada di Israel, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara. Zedekia melakukan pelanggaran yang fatal, yaitu dengan menjungkir balikan keadilan. Padahal arti dari nama Zedekia adalah Allah keadilan, sehingga dia tidak mencerminkan nama yang disematkan pada dirinya. Tidak cocok. Karena tindakan Zedekia ini Allah kecewa. Karena sesungguhnya Allah mengharapkan para pemimpin agama dan pemimpin negara bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, tetapi mereka gagal. Mereka diharapkan menjadi saluran berkat bagi umat, tetapi juga lagi-lagi gagal. Mereka diharapkan bisa menggembalakan umat, tetapi justru umat itu tercerai-berai, tersesat dan terlantar. Kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara, jika rajanya rusak, pemimpinnya rusak, maka rakyatnya juga akan ikut rusak. Oleh karena itu, pada waktu itu banyak rakyat yang mengalami kesedihan yang tak terkira. Banyak umat Israel yang menderita sengsara. Di dalam kehidupan spiritual mereka tidak mendapatkan ajaran yang benar. Dalam kemasyarakatan mereka tertindas. Dalam politik mereka tidak mendapatkan keadilan. Israel yang dikenal sebagai tanah yang penuh susu dan madu itu, ternyata yang ada adalah sengsara, kesengsaraan, kekecewaan. Dan ironi ini bersumber pada pemimpin Israel yang gagal dan mengecewakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengalihkan dan kita mengakui juga jika ada kekecewaan-kekecewaan terhadap dinamika pemerintahan bangsa kita akhir-akhir ini. Biarlah seruan kita, sekalipun kita tidak ikut berdemo, seruan kita sampai di telinga Tuhan. Tentu saja seruan kita kepada Tuhan bukan semacam tindakan anarkis, namun seruan yang lembut, seruan yang tulus dan sungguh-sungguh, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, pemulihan dari Tuhan juga akan diadakan bagi bangsa kita. Seruan kita kepada Allah jauh lebih penting
daripada teriakan-teriakan orasi yang mungkin dengan sekuat tenaga kita teriakan bersama dengan para pendemo dan provokator. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mendukung upaya demonstrasi yang dilakukan dengan tertib, dengan doa kita yang terus mengalir, terus menggema, terus keluar dari mulut dan hati kita yang tulus bagi bangsa kita. Sebab ketika Allah berfirman kepada kita, maka Ia hadir sebagai pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Manusia boleh mengecewakan, pemerintah boleh mengecewakan, tetapi Allah kita tidak pernah mengecewakan kita. Percayalah, berharaplah, dan teguhlah dalam menjalani dinamika kehidupan hari ini, esok dan akan datang. Dan teguhlah untuk terus menjadi berkat di dalam doa dan perhatian kita dan suara kita bagi bangsa ini. Mari berdoa. Mohon belas kasih-Mu atas bangsa dan negara kami. Mohon kemurahan-Mu untuk kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terlanjur kecewa, kesal, bahkan belum mampu merefleksikan secara teologis, secara benar di dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini. Oleh firman Tuhan hari ini kami dikuatkan dan diteguhkan di tengah-tengah perasaan yang berkecamuk, pertanyaan-pertanyaan dan juga kekecewaan kami. Kami berjumpa dengan Allah yang melakukan kepada kami hari ini bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Karena itu ya Tuhan, kami pasrahkan diri kami, tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan kuasa-Mu sepanjang hari ini, supaya kami puas di dalam pengharapan itu. Kami puas menikmati hadirat Allah yang tak akan pernah mengecewakan kami. Sembari kami juga terus berjuang supaya cara hidup kami sepanjang hari ini juga tidak mengecewakan Tuhan, tidak mengecewakan orang-orang di sekeliling kami. Jagailah kami ya Tuhan dari segala macam mara bahaya dan kecelakaan dan bencana alam dan ancaman-ancaman dan peperangan-peperangan rohani kami menangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita, Dia beserta kita, Dia menyinari kita dengan wajah-Nya hari ini sampai selama-lamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.